benar-benar memihak kepada Dia. Makanya tidak jarang kita melihat hamba Tuhan, orang percaya yang tidak memiliki percaya diri. Ya. Maka kita harus memenangkan itu dalam hidup kita. Nah, karena dalam hal ini kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan yang mengajar dengan sabar. Karena ada mungkin orang mengatakan, kita kan bukan hamba Tuhan, kita kan orang biasa. Tapi mengajar firman Tuhan atau bersaksi, kalau dia sudah bisa bersaksi, dia itu hamba Tuhan. Kalau dia sudah memberitakan atau memberitahukan firman kepada orang lain, berarti dia seorang hamba Tuhan. Kalau dia sudah mengajarkan kepada anak-anaknya firman Tuhan, berarti dia hamba Tuhan. Kalau dia sudah mengutip firman Tuhan, berarti dia seorang hamba Tuhan. Yang dimana itu berproses dan tidak langsung menjadi seorang hamba Tuhan yang menguasai. Ada waktunya Bapak Saudara, dimana Bapak Saudara kita mengalami degradasi. Mungkin di hari Senin kita begitu kuat, begitu giat, tapi ada saat-saatnya di hari ketiga mungkin kita merasa Tuhan kita bersama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kemampuan, Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan dan kita akan mengajar dengan sabar. Dan ayat selanjutnya, ayat yang keempat, kita bisa lihat di ayat yang keempat, dan kita baca ayat keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu Saudara, di situ bukan hanya kita mengajar dengan sabar, tapi mengajar firman dengan benar. Karena di sini dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Memang firman Tuhan ini harus kita alami dalam hidup kita. Itu harus benar-benar menyatu dengan kita, karena biasanya Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat sekalian, apa yang dipandang, apa yang dari dunia kadang-kadang itu lebih menarik daripada apa yang dari Tuhan. Kenapa? Karena yang menarik ini sering membuat kita lebih akan merasa bahagia, akan merasa lebih nyaman dan sebagainya. Tapi firman yang merestorasi, firman yang membentuk, firman yang membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa adalah firman yang mendidik, mengajar kita agar supaya kita kembali kepada jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mengajar firman Tuhan dengan benar. Karena kata memalingkan dalam bahasa Yunani itu memakai kata aposreposon. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata di sini mengajar firman Tuhan dengan benar, ya, atau kata memalingkan. Banyak orang memalingkan sehingga mereka tidak mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Nah, ini disebut dengan aposreposon, yang berarti mereka itu stop listening. Jadi itu mereka stop mendengarkan atau menolak untuk mendengar. Maka setiap kali firman Tuhan disampaikan, mereka menolak untuk mendengar. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara tidak dengan firman-Nya. Tetapi Bapak Ibu Saudara hari ini, sahabat-sahabat sekalian di mana berada, tentu Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat sekalian diberkati di mana berada. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat sekalian mendengar firman yang benar. Setiap hari Bapak Ibu Saudara membaca listening of word. Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman, perkataan Tuhan di mana pun berada. Mungkin Bapak Ibu Saudara di mobil, ataupun Bapak Ibu Saudara sedang menggunakan headset, atau Bapak Ibu Saudara sedang berada di jalan, dimanapun di tempat kerja Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika mendengarkan firman Tuhan, tentu Tuhan akan meneguhkan itu dan akan mengajar Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan yang luar biasa. Memang Bapak Ibu Saudara terlalu banyak hamba Tuhan. Di mana-mana akan ada hamba Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan yang mengajar firman Tuhan. Tetapi mari kita mengajar firman Tuhan yang benar, dan orang-orang percaya mengajar firman Tuhan dengan benar atau mendengarkan firman Tuhan dengan benar, agar supaya kita dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan kita akan melihat di ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan ini sebenarnya khusus untuk Timotius, ya Bapak Ibu Saudara. Karena hamba Tuhan, Rasul Paulus telah mengajari Timotius ini dengan memberikan firman Tuhan kepadanya, dan khusus sebenarnya ini untuk Timotius. Tapi karena ini bersifat holistik, bersifat umum, jadi kita pun bisa menerapkan atau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan. Jadi yang kelima, ayat yang kelima B, ayat kelima B di sini saya akan bacakan. Tetapi kuasailah dirimu
Dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Kata sabarlah dalam bahasa Yunani itu menggunakan atau memakai kata kakopa teson, artinya kesukaran. Jadi, Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang yang sudah menjadi pengikut Kristus, seharusnya dia harus mengalami hal-hal demikian. Dia harus sabar menderita ketika mungkin menghadapi keluarganya, ketika mungkin menghadapi dengan rutinitasnya, ya, dan dia harus memang menerima, dia harus bersabar menderita dengan segala apa yang ada di muka bumi ini, dengan segala apa yang dihadapkan kepadanya. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita menderita batin, menderita kena punishment dari orang, diejek, diolok, dan lain sebagainya. Kita harus kuat, dan kita harus kuat, dan sekalipun kita mengalami kesukaran, kita harus kuat. Kenapa? Karena kita seorang hamba Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, yang Tuhan sedang persiapkan untuk menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan harus sabar bahwa penderitaan pasti akan datang, ya. Tetapi itu hanya sementara saja. Tuhan akan memberikan dia kemenangan, dan Tuhan akan menjadikan dia seorang hamba Tuhan yang setia dalam setiap penderitaan yang dialami, agar supaya dia tidak menyerah. Dan tentu saja Bapak Saudara, mungkin kita menjadi orang Kristen baru, menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya baru, tentu tidak seperti ketika seorang hamba Tuhan atau ketika seorang yang sudah lama mengikuti Tuhan, kurang lebih puluhan tahun mengikuti Tuhan, tentu tidak sama seperti orang yang baru mengikuti Tuhan. Mungkin ya ketika dia minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan berikan dengan secepat mungkin. Ketika dia minta Tuhan, aku minta, aku diberkati, ya pasti Tuhan akan berkati. Tuhan, aku minta ini, aku minta itu, dan lain sebagainya, pasti Tuhan akan berkati. Kenapa? Karena dia baru mengikuti Tuhan. Tuhan perlu harus meresponi dia. Tetapi dalam pengiringan kita pada Tuhan itu tidak simpel itu, Saudara. Ya, harus ada fase-fase di mana kita, sekalipun kita mungkin fase pertama menerima kebahagiaan, tapi ada fase berikutnya kita mengalami penderitaan, di mana apa yang kita tidak suka itu kita alami. Sama seperti Rasul Paulus, dia begitu bahagia bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Juru Selamat. Tapi ada di mana ketika dia sementara memberitakan firman Tuhan, dia mengalami yang penderitaan yang luar biasa, ya Bapak Saudara. Dan itu yang harus kita alami dalam hidup ini, Bapak Saudara. Dan sahabat-sahabat sekalian, lalu kemudian di ayat yang berikut, di ayat yang kelima, ayat yang kelima C, di situ firman Tuhan katakan, tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan.